Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan utama yang membuat kami sangat tidak setuju dengan pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal adalah karena pelaksanaan tersebut sangat berisiko terhadap kondisi kesehatan masyarakat, terutama kesehatan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Karena kita semua tahu bahwa kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat dan belum menunjukkan ke arah yang membaik. Berdasarkan data yang diambil dari covid.go.id per tanggal 13 Oktober 2020, menunjukkan bahwa kasus positif COVID-19 masih terus terjadi. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus terkonfirmasi per tanggal 13 Oktober 2020 mencapai 360.622 jiwa, dengan kasus aktif mencapai 65.299 jiwa, kasus sembuh mencapai 263.296 jiwa, dan kasus meninggal mencapai 12.027 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Apakah data tersebut tidak cukup untuk membuat pemerintah sadar bahwa pelaksanaan pilkada di era new normal sangat berisiko terhadap kesehatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan COVID-19? Pada hari-hari biasa saja, kasus positif COVID-19 terus meningkat, apalagi ditambah dengan pelaksanaan pilkada serentak yang notabene akan mengumpulkan massa. Apa ini tidak salah? Berdasarkan keputusan Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri, Bawaslu, KPU, dan DKPP di gedung DPR Senayan, Tito Karnavian mengatakan, pilkada kali ini akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sanksi hukum. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sterilisasi setiap 1 jam, dan lain sebagainya. Namun, apakah hal tersebut bisa terlaksana? Pasalnya baru saja melihat kampanye yang dilakukan oleh para calon, sebagian besar tidak melakukan protokol kesehatan atau mereka mengindahkan protokol kesehatan. Seperti banyak dari peserta yang tidak mengenakan masker dan tentu mengindahkan jaga jarak. Hal tersebut tentunya sangat beresiko menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona. Kemudian, apabila pilkada terus dilaksanakan dengan dalih menggunakan protokol, itu akan membuat beban bagi para petugas KPU, karena para petugas tersebut akan memiliki kerja baru, yaitu untuk selalu mengatur agar setiap pemilih dan setiap peserta yang berada dalam TPS tetap mematuhi protokol. Tentunya hal tersebut akan membebani mereka. Mereka akan mendapatkan beban yang semakin berat. Terlebih lagi mereka harus dikejar deadline dalam pengumpulan hasil suara, yang membuat mereka bisa menjadi kelelahan dan sangat rentan tertular dengan penyakit COVID-19. Bila kita telisik lebih dalam, pelaksanaan pilkada menggunakan protokol tentunya menyita waktu yang lebih banyak, karena petugas TPS harus menyiapkan tempat terlebih dahulu, di setting sedemikian rupa agar dapat melaksanakan protokol kesehatan seperti jaga jarak, sterilisasi setiap 1 jam. Itu semua akan membuat beban para petugas KPU semakin meningkat. Apakah kita tidak berkaca pada pemilu sebelumnya yang memakan korban banyak dari petugas KPU? Kebanyakan dari mereka meninggal akibat kelelahan, bahkan ada dari mereka yang rela keguguran kandungannya. Apakah hal tersebut akan kita ulangi lagi? Ditambah lagi,
Pelaksanaan pilkada di era new normal tentunya akan menggunakan masker dan menggunakan pakaian yang lebih safety. Apakah itu tidak akan menyulitkan para petugas dalam bernafas, dan tentunya mereka bisa kelelahan dan sangat rentan terkena penyakit COVID-19? Coba pikirkan lagi. Andai kita masih ingat akan peristiwa pemilu 2019 kemarin yang memakan korban hingga ratusan petugas. Berdasarkan data yang diambil dari kompas.com, terdapat 894 petugas KPPS yang meninggal. Padahal pada saat itu belum ada wabah corona. Dan itu pun banyak yang meninggal. Apalagi pilkada tahun 2020 ini, dengan adanya wabah corona ditambah kemungkinan kelelahan para petugas yang membuat mereka sangat rentan terkena penyakit tersebut dan kondisi terburuknya hingga meninggal. Apakah hal ini tidak diperhatikan lagi dalam keputusan pelaksanaan pilkada 2020? Oleh sebab itu, dengan alasan tersebut, kami sangat tidak setuju dengan mosi pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal. Kemudian yang kedua, kejadian setelah adanya pilkada, seperti perayaan kemenangan para kepala daerah yang baru, kita tidak bisa menghindari hal itu. Karena memang sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan secara terus-menerus. Dan sangat disayangkan apabila hal itu terjadi, karena malah mengundang banyak massa yang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan hal tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa protokol kesehatan akan sulit diterapkan. Secara jelas, pilkada tanpa kampanye adalah mustahil. Sudah banyak pasangan calon yang melakukan kampanye secara virtual. Dan hal itu merupakan langkah yang baik di saat pandemi seperti sekarang ini. Dan merupakan hal yang baru yang dapat mencegah adanya kerumunan masyarakat. Dan para masyarakat tetap bisa stay at home dan menyaksikan kampanye dari layar konser maupun dari televisi. Nah, pertanyaannya, apakah hal seperti itu akan dilakukan secara kontinu sampai pilkada dilaksanakan? Kami jamin 90% tidak. Bila pilkada saja gas terus tanpa adanya penundaan, apakah tidak aneh jika sekolah yang merupakan sektor penting pendidikan masih ditunda untuk dilakukan secara offline? Dan banyak juga pelaku usaha yang harus menutup kiosnya lebih awal. Padahal itulah sumber perputaran ekonomi agar dapat bergerak di negeri kita ini. Dengan kita melihat dari problema yang sederhana seperti itu saja, sudah jelas mana kepentingan yang fungsinya malah jadi saling tumpang tindih. Dan ini seolah-olah pemerintah tidak dapat membedakan mana yang lebih urgent. Pernah saya baca bahwa jika pilkada ditunda, akan mengakibatkan kecemburuan bagi daerah yang pilkada dengan yang tidak. Kecemburuan terjadi pada pasangan calon yang akan segera maju menjadi tertunda. Dan kecemburuan antar daerah, karena suatu daerah yang tidak melakukan pilkada, masa kepemimpinannya akan stabil masih 5 tahun. Sedangkan pada daerah yang tidak melakukan pilkada, maka akan jadi kemeloran. Iya, memang jadi kemeloran. Dan itu pasti. Tapi apakah itu sangat mendesak? Nah, buktinya jika suatu kepala daerah sudah habis masa jabatannya, maka akan tidak aktifkan dan diganti sementara oleh petugas yang sudah ditunjuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Jadi kesimpulannya, daerah tidak apa-apa jika suatu kepala daerah sudah habis masa jabatannya, karena kekosongan itu sudah diisi oleh petugas yang sudah ditunjuk tersebut. Hal apa sih yang sebenarnya membuat keputusan pelaksanaan pilkada di era new normal harus dilakukan? Seberapa urgent dari hal tersebut? Dikatakan oleh Ikrama, seorang peneliti lembaga survei Indonesia LSI dari sumber fajar.co.id, berkaitan dengan diadakannya pilkada serentak ini karena jika tidak dilaksanakan, maka posisi kepala daerah akan digantikan dengan pelaksana tugas atau kita singkat dengan PLT. Sedangkan PLT sendiri tidak bisa mengambil keputusan substansial dan keputusannya berbeda dengan keputusan kepala daerah. Namun, bukankah ada hal lain yang lebih urgent daripada hal tersebut? Yaitu berkaitan dengan kesehatan masyarakat di tengah pandemi corona. Di sisi lain, dengan adanya keterbatasan ini,
jika kita tetap saja melakukan pilkada, maka sangat mungkin terjadinya pilkada yang tidak transparan. Semakin pemerintah mengupayakan pilkada yang minim sekali interaksi antara masyarakat dengan pelaksanaan pilkada tersebut, dan juga terlebih lagi jika keterbukaan anggaran pilkada mendatang lebih besar, tetapi tidak sesuai dengan untuk apa saja dianggarkan. Selain itu, hal lain yang lebih urgent dibandingkan dengan pilkada kali ini adalah kemiskinan masyarakat yang semakin meningkat selama pandemi. Dilihat dari data BPS saja menunjukkan bahwa data kemiskinan per Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Hal ini meningkat seiring dengan bertambahnya kasus COVID-19. Karena pada masa-masa ini, banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan bahkan tidak bisa berjualan. Nah, kenapa hal ini menjadi urgent? Karena jika prioritas pemerintah yang utama adalah mengatasi kesehatan, maka mereka juga harus dong melihat kondisi kemiskinan masyarakat pada saat ini. Karena banyak dari mereka yang hanya sekedar makan pun masih susah. Karena apalagi untuk mendapatkan makanan yang bergizi untuk menjaga imunitas. Dan terlebih lagi untuk selalu mempunyai masker yang sangat layak tentunya bagi mereka akan berpikir 2 kali. Belum lagi pemerintah yang mengeluarkan tentang masker yang harus SNI. Apakah ini tidak membunuh UMKM yang membuat masker dan sudah beredar di pasaran? Padahal kita tahu bahwa untuk mencegah penyakit corona salah satunya adalah dengan menjaga makanan yang bergizi, berprotein, nutrisi, dan suplemen. Jadi, jika memang benar bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengatasi kesehatan, sebaiknya pilkada ini tidak dilaksanakan dan anggarannya dapat dialokasikan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan dengan tujuan untuk mengatasi problema utama ini, yaitu kekurangan sumber daya makanan dan sarana penunjang kesehatan. Terlebih lagi, mereka yang tidak mendapat bantuan, pemerintah pusat yang sudah memberi bantuan tapi saat di daerah hasilnya beda. Bantuan tidak sesuai awalnya, salah sasaran juga. Dan itu nyata, sudah ditemukan berbagai ketidaksesuaian antara pusat dan daerah. Seperti semua itu tidak pasti. Itu juga membuat masyarakat semakin menderita. Apakah tega tetap melaksanakan pilkada dengan biaya yang tidak sedikit di saat para masyarakat kelaparan? Nah, karena demikian, banyak masyarakat yang mengharap bantuan. Apakah kampanye yang notabene-nya mencari muka tidak akan turun langsung? Mustahil. Atau jangan-jangan hal ini sudah disetting bertujuan begitu. Di saat masyarakat lama sekali tidak mendapat bantuan, kehilangan pekerjaan, nah di saat itu yang kampanye mendapat target yang tepat untuk membeli suara rakyat dengan bantuan yang ia berikan. Sekali lagi, protokol kesehatan diabaikan di sini. Tapi mau bagaimana lagi? Pilkada di negeri ini memang nyatanya begitu. Belum lagi anggaran pilkada yang semakin besar. Bukankah sebaiknya dialokasikan dahulu ke masyarakat yang membutuhkan? Sampai kapan kita harus bersabar? Jadi, berdasarkan beberapa hal dan pernyataan di atas, itulah yang menjadi dasar kami untuk tetap menolak pilkada serentak dilaksanakan pada Desember tahun ini. Banyak kemungkinan akan semakin memperparah keadaan. Di samping itu, jangan hanya menyuruh masyarakat untuk mematuhi seruan protokol kesehatan, sedangkan pemerintah justru malah mengupayakan hal yang dapat memperbesar peluang bagi adanya pelanggaran protokol kesehatan. Maka seharusnya dengan akal sehat pun tahu, anggaran pelaksanaan pilkada seharusnya dapat dialihkan kepada masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan imunitas pada masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Oleh sebab itu, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini. Terima kasih.